Lebanon itu betul-betul merupakan semacam provokasi agar perdamaian Amerika dengan Iran itu tidak terjadi. Tinggal beberapa langkah sedikit lagi, Israel dengan dukungan Amerika akan berhasil membentuk sebuah Timur Tengah baru. Saya rasa pemerintah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebetulnya terjadi di Timur Tengah dalam perspektif Indonesia, karena bagaimanapun juga kepentingan nasional harus menjadi yang paling utama. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Di saat diplomasi buntu, Israel terus melakukan tekanan ke Lebanon. Sementara Selat Hormuz kembali menjadi kartu yang sangat mengganggu bagi seluruh dunia. Untuk membahas skenario-skenario apa yang mungkin terjadi setelah ini, Kasih Paham edisi kali ini menghadirkan Duta Besar RI untuk Lebanon periode 2019-2025, Hajrianto Tohari. Halo, apa kabar Pak Hajrianto? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham edisi kali ini. Sama-sama, saya juga sangat terima kasih. Iya, Pak Hajri, kalau kita mengamati perkembangan terakhir, bagaimana kemudian kedua negara gagal mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Kemudian kita mengamati statement-statement dari pejabat-pejabat pasca 21 jam perundingan itu. Anda membacanya akan apa yang terjadi setelah ini? Apakah ini memang deadlock yang benar-benar buntu atau ini sebenarnya semacam strategi untuk tekanan lebih dalam lagi setelah ini? Kalau melihat dari perspektif Iran, ya, ada kecenderungan kepercayaan Iran terhadap Amerika itu memang sudah sedemikian rendah. Seperti diketahui, menjelang terjadinya serangan Amerika pada tanggal 28 Februari 2026 itu berlangsung perundingan antara Amerika dan Iran atas inisiatif Kerajaan Oman, berlangsung di Muscat. Dari informasi yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Oman, ada keterkejutan yang sangat besar atas terjadinya serangan Amerika pada tanggal 28 Februari. Bukan hanya serangan itu dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi lebih kepada betapa sebetulnya perundingan tersebut dalam pandangan Oman, Menlu Oman dan delegasi Iran itu hampir tercapai kesepakatan. Ini dalam perspektif Oman saja atau Iran juga berpikir seperti Oman itu? dan Iran. Oke. Karena berarti seperti ditipu ya, Pak? betul, ada kesan seperti itu. Oleh karena bahkan Iran sudah melempar ke meja perundingan kesediaan untuk menjadikan proyek pengayaan uranium itu ke zero, ke nol. Perlu Mbak Tasya ketahui bahwa sistem perundingan ini agak unik. Oke. Bukan perundingan dalam satu meja begitu, tetapi delegasi Amerika berada di satu ruangan yang berjauhan dengan ruangan delegasi dari Iran, dan kemudian Menlu Oman itu menjadi perantara surat. Mondar-mandir berarti. Mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan itu dalam jarak yang tidak cukup dekat, yang memungkinkan Menlu Oman itu membaca sambil berjalan sambil membaca isinya. Ya, itu menimbulkan optimisme. Bahkan ketika Iran sudah melempar kesediaan untuk kembali ke zero, jika Amerika memang betul-betul fokus pada persoalan program nuklir Iran agar tidak terjadi kemungkinan Iran memiliki kemampuan dalam
membuat senjata nuklir, maka mestinya itu disetujui. Karena itu maka banyak analisis yang menyatakan bahwa sebenarnya tujuan utama Amerika bukan menghentikan program nuklir. Hanya sekedar uraniumnya saja. Bukan juga hanya sekedar uranium saja, tetapi adalah pergantian rezim Iran gitu. Kan memang statement dari Presiden Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri Rubio itu kan juga berubah-ubah, termasuk oleh Kepala Staf Gabungan Amerika itu juga berubah-ubah. Sebelumnya tujuan utamanya itu menghentikan proyek nuklir Iran, atau yang lebih bersifat politik yaitu pergantian rezim oleh karena semacam keputusasaan Amerika dengan rezim Iran yang sekarang itu yang tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak kompromi, bahkan terus menunjukkan ancaman-ancaman seimbang dengan Israel. Dan karena itu niat untuk pergantian rezim itu benarkah dari Amerika atau jangan-jangan bisikan dari Israel, Pak Hajri? Kalau itu susah ya. Susah untuk kita tahu ya. Karena untuk membuat pembatas antara ini Amerika atau Iran itu memang sangat sulit. Karena memang hubungan Amerika dan Iran ini dan Israel atau hubungan Amerika dan Israel itu unik, istimewa. Bahkan ada yang menyebut hubungan Amerika dan Israel itu sangat eksepsional, sangat eksepsional, sehingga tidak jelas mana yang sebetulnya maunya Israel dan apa maunya Amerika. Salah satu contoh Mbak Dasa, misalnya tentang posisi kota Yerusalem. Posisi kota Yerusalem itu yang Yerusalem itu harus menjadi miliknya Israel, itu sebetulnya maunya Israel atau maunya Amerika atau maunya dua-duanya. Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Oleh karena Amerika pada tahun 1995 ini Kongres ya, bukan presiden. Kongres Amerika itu mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Jerusalem Embassy Act tahun 95. Undang-undang itu menyatakan bahwa Yerusalem itu adalah milik penuh Israel yang undivided. Dan karena itu maka kedutaan besar Amerika harus segera dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Undang-undang itu mengesankan dan juga mendorong sebuah pertanyaan, sebetulnya yang ingin Yerusalem itu penuh punyanya Israel yang tidak terbagi. Kan Palestina menginginkan sebuah negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Sebagian kecil saja dari Yerusalemnya, sebagian Yerusalem Timur. Tetapi Amerika malah menyatakan ini undivided. Dan kedutaan besar Amerika di Tel Aviv harus segera dipindah. Sampai 3 presiden tidak berani memindahkannya karena menyangkut hubungan Amerika bukan hanya dengan negara-negara Arab tapi juga dengan negara-negara Islam. Oleh karena Yerusalem ini juga menjadi kota suci Islam di samping kota suci Yahudi, kota suci Kristen, dan kota suci Islam. Karena rasa pekewo yang tinggi. Baru Presiden Trump yang mengeksekusi undang-undang itu. Tahun 95 itu Presiden Amerika Bill Clinton. Dia setiap 6 bulan menandatangani penundaan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Diganti oleh Bush pun yang cukup keras. Bahkan dia disebut-sebut sebagai tokoh neokon kan. Itu pun setiap 6 bulan menunda penundaan. Dan terakhir Obama menunda lagi. Apalagi Obama yang memang cukup kompromistis kan dengan dunia Arab dan dunia Islam. Dan ketika Trump terpilih jadi presiden, dia betul-betul melaksanakan janji kampanyenya. Karena 3 presiden sebelumnya itu semuanya berjanji dalam kampanye Pilpres bahwa kalau saya menang, saya akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem dan akan melaksanakan atau mengimplementasikan undang-undang yang dikeluarkan Kongres tersebut. Tapi hanya Trump yang betul-betul memindahkan itu. Baik, kita kembali lagi Pak Hajri, kita ke pernyataan-pernyataan. Kita akan lihat detail
pernyataannya ya. Kalau dari versi Amerika Serikat, JD Vance mengatakan kami butuh komitmen afirmatif bahwa mereka tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir dan mereka tidak akan membangun peralatan-peralatan yang memungkinkan mereka memperoleh senjata nuklir dalam waktu cepat. Sementara kalau versi singkatnya dari Iran itu mereka mengatakannya unreasonable demand of the American side prevented progress. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat kan ini emang seolah-olah nadanya mengatakan bahwa Iran menolak, jadi menyalahkan Iran. Sementara kalau dari versi Iran, nadanya menyalahkan Amerika Serikat terlalu banyak tuntutan. Nah, kalau dari membaca dua ini, mungkin memang sama seperti yang tadi Pak Hajri katakan, trust dari sisi Iran itu memang sangat rusak pada 28 Februari itu ya Pak ya. Dan kemudian tidak bisa dipulihkan dalam 21 jam perundingan kemarin. Apakah kira-kira seperti itu yang terjadi? Betul sekali, oleh karena seperti tadi saya sampaikan ada presiden perundingan Oman, bahkan ada presiden berikutnya lagi ketika Presiden Trump itu membatalkan apa yang dicapai oleh Iran bersama Amerika dan 5 negara Barat lainnya, JPOA itu. Pada waktu itu sudah sedemikian bagusnya kan kesepakatan itu, tetapi begitu Trump naik pada tahun 2000 hasil pemilu 2016, dia dilantik pada bulan Januari 2017, langsung langkah pertama adalah membatalkan perjanjian tersebut. Iran shock besar itu, mengalami keterkejutan yang sangat besar, dan karena itu maka kita dapat meletakkan kegagalan perundingan di Pakistan ini dalam konteks itu.